Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan membahas tentang muatan pelajaran PPKN tema 3 subtema 2 pembelajaran kedua, yaitu dengan materi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Minggu lalu kita sudah membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pasti kalian masih ingat apa itu yang dimaksud dengan hak. Ada yang tahu? Siapa yang bisa menjawab? Ali, ada nggak? Ayo, Anin. Ya, harus kalian ingat, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Jadi hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Itu yang dimaksud dengan hak. Kalau kewajiban berarti yang harus dilakukan ya. Berarti sesuatu yang wajib dilaksanakan atau dilakukan ya oleh setiap orang. Jadi itu namanya kewajiban. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau sesuatu yang harus dilakukan setiap orang. Itu arti dari kewajiban. Sedangkan tanggung jawab, ayo, menurut Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia adalah apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Ayo. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung ya, memikul, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya ya, itu namanya tanggung jawab ya. Jadi yang dimaksud dengan tanggung jawab itu adalah berkewajiban menanggung atau memikul atau menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggungnya, menanggung akibatnya ya. Itu yang dimaksud dengan tanggung jawab. Jadi secara umum tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Itu secara garis besarnya arti dari tanggung jawab ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Apa sih hak dan kewajiban sebagai warga negara? Ya, ada beberapa poin ya. Poin yang pertama yaitu hak dan kewajiban itu bersifat kodrat. Ya, ini yang melekat bersamaan kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan ya secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan ya. Jadi orang tersebut ya. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban itu dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Sama juga dengan kamu. Kalau ada hak dan kewajiban kamu sebagai pelajar, sebagai anak ya, kalau kamu tidak melaksanakan kewajiban ya, melaksanakan hak dan kewajibannya, maka kamu juga bisa disebut sebagai orang yang tidak bertanggung jawab ya. Sekarang poin yang kedua ya. Poin yang kedua adalah hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat ya. Poin yang ketiga yaitu kewajiban itu berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Terus kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu poin yang ketiga ya.
Sedangkan poin yang keempat itu, jadi tadi kewajiban sebagai warga, hak dan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Sekarang kita membahas tentang hak sebagai warga masyarakat. Jadi bentuk haknya ya. Bentuk hak warga masyarakat itu di dalam masyarakat itu haknya ada, yaitu bentuknya adalah ada 7 poin, yaitu 1, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, dalam menikmati lingkungan yang bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agamanya sesuai dengan agama dan kepercayaannya ya. Jadi bebas memilih, memeluk dan menjalankan ya ajaran agamanya. Yang keenam, yaitu berpendapat dan berorganisasi. Jadi setiap warga masyarakat itu memiliki hak untuk berpendapat ya dan berorganisasi. Yang ketujuh adalah mengembangkan kebudayaan daerah. Maksudnya di sini adalah mengembangkan kebudayaan daerahnya masing-masing. Ya, itu adalah hak sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang kewajibannya. Kewajiban sebagai warga masyarakat, yaitu ada beberapa macam ya bentuk kewajiban warga masyarakat itu seperti misalnya poinnya itu ada 6 ya. Bentuk kewajiban warga masyarakat itu ada 6 poin, yaitu yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua adalah menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW atau desa setempat. Misalnya kegiatan kerja bakti, ya, terus gotong royong, terus musyawarah, ya, musyawarah warga masyarakat setempat. Terus yang poin keempat adalah menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Jadi kita harus menghormati tetangga yang ada di lingkungan tempat tinggal kita ya. Poin yang kelima adalah membantu tetangga yang terkena musibah. Jadi kita sebagai warga masyarakat berkewajiban membantu tetangga kita yang terkena musibah. Banyak misalnya musibah ya, sakit misalnya, terus kecelakaan ya, tapi ya pokoknya kita berkewajiban membantu ya, nggak hanya tetangga kita ya, kita berhak membantu atau berkewajiban membantu orang yang memang terkena musibah ya. Terus yang keenam, poin terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Jadi kita berkewajiban ya menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan ya. Terus bisa juga membersihkan selokan ya, bentuknya itu adalah misalnya macam-macam ya. Kalau untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita, itu adalah poin terakhir. Jadi untuk pembahasan tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, Ibu cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6B, bisa kudu bisa, pasti bisa. Nah, kelas 6B memang keren.